Izin yang mulia. Boleh saya minta surat tugas dan CV dari ahli? Silakan Pak. Saya di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang mulia. CV-nya Pak ya. Bagi tulis. Ini dulu berikan tangan. Oh, baik. Belum yang di Sumbar Pak ya. Konsentrasi di bidang apa? Saya di hukum acara pidana dan hukum pidana yang mulia. Dan Hukum acara pidana dan pidana dan kriminologi yang mulia. pidana materinya ya. Memberikan keterangan sebagai ahli juga Pak ya. Iya, Pak. Di mana ini? Di Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Depok yang mulia. Bapak sebagai lawyer juga? Cuma sekarang memang lebih fokus di akademik yang mulia. Lebih fokus akademik. Iya, yang mulia. Ini swasta tua benar ya Pak ya? Iya. Lahir Ambon 3/6. Laki-laki alamat di Grand Depok City, sektor KTP-nya Blok R6 nomor 1 Tempat RW 7 Tirta Jaya, Kecamatan Sumajaya, ini Kota Depok ya? Iya, yang mulia. Agama Islam, pekerjaan, itu swasta. Iya, itu karena KTP dulu yang mulia. Tapi sekarang pekerjaan Sebagai dosen yang mulia. di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Bapak di sini diajukan oleh penasihat hukum terdakwa ya, sebagai ahli ya. Baik, sebelum memberikan keterangan kita sumpah terlebih dahulu. Baik, yang mulia. Ahli Pak. Ya, dengarkan baik-baik. Apa yang saya ucapkan akan diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli sebagai ahli akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya.
kasih Yang Mulia. Terima kasih Jaksa Penuntut Umum yang telah berkenan menerima ahli yang kami hadirkan di dalam perkara ini. Terima kasih juga kepada ahli yang sudah berkenan hadir di persidangan ini. Pertama ingin kami tanyakan, apakah ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat jasmani. Bersedia memberikan keterangan sesuai dengan ilmuwan yang ahli miliki dalam menggali terkait dengan perkara yang dialami oleh klien kami terdakwa. Insya Allah bersedia. Sesuai dengan yang tadi ahli jelaskan bahwa ahli adalah ahli di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, betul? Dan kriminologi. Dari kriminologi, dari sisi kriminologi. Ya. Pertanyaan kami yang pertama, mohon ahli mengungkapkan atau menjelaskan teori atau sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara Indonesia atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991. Baik. Setidaknya ada 3 teori tentang hukum pembuktian dalam konteks hukum positif Indonesia, hukum acara pidana. Sistem atau teori pembuktian yang dianut berdasarkan pasal 183 KUHP itu adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau negatif weightage ya, Lewis theory. Ya, itu maksudnya yang berlaku kan yang ditanyakan tadi kan sistem pembuktian apa yang dianut dalam KUHP kan? Jawaban ahli berdasarkan pasal 183 KUHP, sistem pembuktian yang dianut itu adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau negatif weightage Lewis theory. Berkaitan dengan sistem pembuktian berdasarkan undang secara negatif yang dianut dalam KUHP yang ahli sebutkan, ya, dalam hal bagaimana dapat menjatuhkan hukuman pidana terhadap seorang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana didasarkan pasal 183 KUHP. Ya, jadi berdasarkan pasal 183 itu kan kalau kita baca pada prinsipnya kan menyebutkan pengadilan tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan benar-benar peristiwa pidana itu dilakukan oleh terdakwa. Nah, dalam konteks itu kalau kita bisa kita konstruksikan, yang pertama pasal itu kan tentu saja memberikan batasan ya dalam konteks pembuktian. Seseorang itu harus bisa untuk dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana, setidaknya harus ada minimal 2 alat bukti yang sah menurut KUHP. Nah, setelah ada 2 alat bukti yang sah tadi, maka tahap selanjutnya itu harus ada keyakinan hakim. Ya. Nah, keyakinan hakim itu terhadap apa? Setidaknya ada 3 hal yang harus diyakini oleh hakim. Yang pertama, keyakinan hakim bahwa betul telah terjadi suatu peristiwa pidana. Yang kedua, hakim harus yakin bahwa betul terdakwanya pelakunya. Yang ketiga, hakim harus yakin bahwa betul terdakwa yang melakukan tindak pidana itu ia dalam keadaan bersalah. Nah, itu kalau kita baca kita kalau bisa konstruksi pasal 183 KUHP itu kan seperti itu. Jadi ada 3 hal ya supaya hal ini meyakinkan hakim dalam persidangan. Berkaitan dengan perkara terdakwa Fadila Azmi Fauzan, bahwa di dalam narasi
utama daripada dakwaan, jaksa mendalilkan bahwa sebelum terjadinya tawuran ada komunikasi antara terdakwa dengan saksi yang namanya Panjul dengan menggunakan alat komunikasi telepon. Berlanjut dari komunikasi itu dijelaskan bahwa terdakwa ini meminta saudara Panjul untuk ikut tawuran. Setelah ikut tawuran sekaligus untuk menjadi joki. Kami melihat bahwa awal daripada pemeriksaan sebelumnya ini tidak dilakukan secara komprehensif. Artinya berpedoman kepada keterangan yang namanya Panjul. Padahal sebelum keterangan Panjul masih ada keterangan-keterangan lain sampai terjadinya suatu peristiwa. Nah, pertanyaan kami, dalil yang dikedepankan oleh jaksa penuntut umum selama persidangan berjalan, kami belum melihat bahwa jaksa bisa membuktikan bahwa Keberatan yang mulia. Keberatan yang mulia. Belum bisa membuktikan tapi hakim. Keberatan yang mulia. Ya. Karena saudara penasihat selalu melampaui itu. Siap yang mulia. Jadi jaksa belum bisa menghadirkan atau menunjukkan bukti adanya komunikasi antara Keberatan yang mulia terkait bukti kan Belum selesai, Pak. Belum selesai. Bentar, jangan dipotong dulu. Ya, bentar. adanya komunikasi antara terdakwa dengan Panjul. Sementara alat komunikasi ini sudah disita oleh penyidik. Nah, kami berharap untuk bisa membuktikan dalil yang dikedepankan ini, handphone atau alat atau barang bukti yang disita oleh penyidik dan sudah diserahkan kepada penyidik, juga keterangan saksi yang mengatakan bahwa alat komunikasi itu sudah disita oleh penyidik, ini bisa dihadirkan di depan pengadilan untuk kita mengetahui apakah benar pembicaraan pada waktu itu di alat komunikasi itu ada bukti pembicaraan tanggal 12 sebelum peristiwa terjadi. Pertanyaannya apa? Ya. Pertanyaan kami kepada ahli bahwa dalil tersebut, pertanyaan kami, apakah dengan jaksa belum bisa memperlihatkan alat bukti itu di persidangan, ya kan? Bagaimana dilihat atau ditinjau dari keahlian yang ahli miliki dalam hal hukum pembuktian? Ya, baik. Kan surat dakwaan itu kan namanya aja surat dakwaan. Kalau di HR dulu kan namanya surat tuduhan. Dakwaan itu kan seperti bisa kita asumsikan seperti suatu hipotesa yang mesti nanti kemudian dibuktikan jaksa dalam tahap pembuktian persidangan. Nah, oleh karena itu idealnya hal-hal yang dikemukakan oleh penuntut umum dalam dalam surat dakwaan itu, apalagi berkaitan dengan hal yang material ya, terkait dengan suatu peristiwa pidana, uraian suatu peristiwa pidana, idealnya memang harus bisa dibuktikan ya dalam tahap pembuktian. Nah, jadi kalau misalnya kemudian penuntut umum tidak bisa membuktikan itu, ya, saya bicara mungkin secara umum yang mulia, mohon maaf ya, normatif ya, tidak dalam konteks perkara karena saya sebagai ahli. Kalau misalnya dalil-dalil yang diargumentasikan, dikemukakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan itu tidak bisa dibuktikan, maka itu bisa dikatakan kan surat dakwaan jaksa itu kan tidak terbukti. Nah, itu kan nanti ada hubungannya tuh dengan suatu amar putusan itu kan biasanya kalau di putusan pidana itu kan yang pertama di amar putusan itu kan akan disebutkan menyatakan terdakwa dalam hal dia dipidana ya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan ya, begitu kan? Jadi artinya kalau dalil-dalil itu tentu dalil-dalil yang kira-kira harus prinsip ya,
dalam kaitan dengan peristiwa pidana itu kalau tidak bisa dibuktikan, ya menurut ahli berarti kesimpulannya penuntut umum tidak bisa membuktikan surat dakwaannya. Dilanjutkan saksi. Persidangan sudah berjalan. Sekarang sudah masuk tahapan pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai semua. Termasuk saksi yang dicap juga sudah selesai. Yang ingin saya tanyakan kepada ahli terkait tadi sudah satu pointer di dalam dalil disampaikan, tapi tidak pernah diperlihatkan kepada kami. Pertanyaan kami adalah terdakwa ini didakwa melakukan pembacokan terhadap korban yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pertanyaan kami sampai saat ini pun jaksa belum dapat memperlihatkan barang bukti berupa celurit yang dikatakan milik terdakwa. Nah, bagaimana dari sisi kekuatan pembuktian? Jadi begini, mohon maaf yang mulia, tidak jangan itu sudah menyangkut pokok perkara yang seperti itu pertanyaannya. Siap. Seandainya, Ya, seandainya itu kan langsung pokok perkara kan. Seandainya yang Besok masalahnya nanti begini, itu kan sudah ranahnya hakim. siap. Itu jangan sampai ranah hakim gitu. Betul. Diambil Mohon maaf, oleh Pak. ahli kan gitu. Ya, maksud kami seandainya kami juga mengilustrasikan yang Ya ilustrasi saja, Pak. Ilustrasi kemudian pendapat tadi bagaimana? ya. Jadi baik, kalau begitu saya ulangi pertanyaan saya. Jadi saya mengilustrasikan kepada ahli bahwa dalam perkara ada satu perkara di mana terjadi tawuran, ya, tawuran antara dua kelompok. Nah, dalam tawuran ini timbul korban. Korban ini menyebabkan mati, artinya meninggal dunia. Nah, dari satu sisi, yang mana dalam perkara tersebut berawal dari hubungan konflik sudah saya tanyakan tadi, dari beberapa saksi, ya, kami melihat bahwa ada keterangan yang tidak berkesesuaian. Ini ilustrasi. Terus terdakwa sendiri membantah atau menolak atas sangkaan oleh penyidik, dan ini ini ilustrasinya. Nah, pertanyaan kami pada ahli, apakah pengakuan terdakwa yang menolak atas tuduhan tersebut dari sisi bagaimana dari sisi pembuktian? Apakah itu dilarang? Tapi kalau sesuai undang-undang kan terdakwa itu memiliki hak ingkar, ya. Tapi apakah semata-mata memang hal yang ditolak itu adalah merupakan satu hak ingkar? Ya, jadi gini, saya mohon maaf tadi soalnya saya sudah disumpah yang mulia ya. Ya. Saya mungkin tidak masuk ke konteks faktual perkaranya, jadi hanya ilustrasi saja. Jadi kalau saya bisa memahami pertanyaan penuntut umum itu kan terkait dengan keterangan terdakwa mengingkari, ya, bila mana dalam satu peristiwa pidana terdakwa itu mengingkari perbuatan yang dia lakukan. Nah, pengingkarannya itu kan banyak macam alasannya. Bisa antara lain, misalnya itu yang kemudian kan ada juga kita kenal dengan istilah alibi. Ya. Misalnya dia mengatakan bahwa dia tidak berada di tempat itu ketika dia tidak berada di tempat ketika terjadinya suatu peristiwa pidana dan dia berada di tempat lain. Nah, pertanyaannya kemudian tadi kaitannya dengan keterangannya sebagai terdakwa, yaitu kan kalau di pasal 184 itu kan memang keterangan terdakwa itu kan sebagai satu alat bukti, meskipun dia memang berada di bagian akhir. Ya. Nah, namun demikian menurut ahli keterangan terdakwa itu
meskipun ya memang prinsipnya kan terdakwa itu kan pasti membela diri kan, tapi menurut hemat ahli tetap juga harus dipertimbangkan secara cermat. Kira-kira keterangan terdakwa itu memiliki alasan yang logis apa enggak, harus dihubungkan juga dengan alat-alat bukti lain. Apakah ada keterangan-keterangan saksi lain yang kira-kira disemukakan dalam persidangan yang itu bisa ikut membantu atau mendukung keterangan terdakwa tadi. Nah, dalam hal kalau misalnya keterangan terdakwa itu didukung dengan alat bukti lain, saksi misalnya, atau ada barang bukti lain misalnya, hemat penasihat, hemat ahli, hal itu bisa dipertimbangkan keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti. Dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Tadi ahli mengatakan harus secara teoritis harus didasarkan pada dua alat bukti. Nah, dua alat bukti yang dapat meyakinkan hakim. Dalam saya menyampaikan lagi satu ilustrasi bahwa dalam peristiwa ini ada sebuah gambaran yang berupa hasil CCTV yang memang ini dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk melihat apakah atau siapakah yang melakukan suatu tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Ya. Nah, pertanyaan kami, bagaimana kekuatan dalam pembuktian CCTV yang coba kami dihadirkan sebagai barang bukti, dengan apakah CCTV itu harus mempertegas gambaran tentang peristiwa pidana atau peristiwa yang sebenarnya bukan terkait langsung dengan pelaksanaan atau timbulnya korban, atau video itu menggambarkan secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Oke, jadi begini, saudara penasihat hukum, hemat ahli, CCTV itu bukan alat bukti. Itu yang harus, ini kadang-kadang disalahpahami juga, mohon izin yang mulia. Kalau baca 184 itu kan alat bukti itu apa? Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. CCTV itu benda, dia nggak bisa jadi alat bukti. Dia menjadi barang bukti kalau dalam KUHP. Cuma barang bukti tadi memang nanti bisa kemudian dianalisa misalnya oleh ahli yang punya keahlian di bidang itu, keterangan dia itu yang kemudian menjadi alat bukti. Nah, dalam konteks tadi CCTV itu kan karena ini dalam konteks perkara pidana kan mesti harus dilihat dulu ini perkara pidananya apa. Perkara pidana misalnya pembunuhan misalnya. Tentu saja CCTV itu untuk dijadikan barang bukti mesti nanti harus bisa memberikan gambaran yang jelas tentang adanya suatu peristiwa pidana itu. Nah, tidak bisa misalnya contoh tadi karena penasihat hukum bertanya tentang orang demo atau orang tawuran. Misalnya CCTV itu hanya menggambarkan orang tawuran saja, tidak mensorot di mana terjadinya suatu peristiwa pidana itu. Berarti menurut hemat saya CCTV itu tidak bisa jadikan memberikan petunjuk yang kuat terkait dengan terjadinya suatu peristiwa pidana. Karena nanti kalau dasarnya cuma CCTV yang hanya menyorot orang tawuran,
Nah, ahli ingin mengatakan peristiwa pidana itu kan bukan tawurannya, peristiwa pidana itu pembunuhannya. Nah, kalau peristiwa pidana itu tawurannya, berarti semua yang ada di CCTV itu bisa kena. Tapi karena peristiwa pidana itu adalah peristiwa pembunuhan, pertanyaannya, apakah CCTV itu bisa menunjukkan nggak di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi? Siapa yang melakukan, dengan cara apa dia melakukan? Nah, kalau tidak seperti itu, menurut ahli, ya CCTV sebagai barang bukti tadi, ya belum memberikan belum bisa memberikan gambaran, petunjuk kira-kira nanti kalau bagi yang mulia majelis hakim untuk menyimpulkan adanya suatu peristiwa pidana dan pelaku tindak pidananya itu. Nah, itu kira-kira yang bisa ahli jawab. Jadi harus memberikan gambaran secara khusus tentang peristiwa pembunuhannya, bukan tawurannya. Ya hemat ahli begitu kan, yang didakwakan kan perbuatan tindak pidana pembunuhannya, bukan tawurannya kan. Nah, kalau CCTV hanya merekam tawuran, tidak merekam suatu peristiwa pidana, hemat ahli, CCTV sebagai barang bukti tadi, ya tidak cukup memberikan gambaran terkait dengan satu peristiwa pidana dan pelaku tindak pidana dalam konteks di pengadilan yang terdakwa. Oke, terima kasih. Mungkin hanya tinggal beberapa pertanyaan lagi. Saksi tadi ahli mengatakan bahwa ahli juga merupakan ahli pidana, hukum acara pidana dalam konteks kriminologi. Hukum acara pidana. Saya mengajar, ya kalau dosen itu banyak hal yang diajar, cuma saya spesifikasinya doktor saya di bidang hukum pidana. Nah, hukum pidana itu kan nggak jauh-jauh juga dari kriminologi kan, biasanya kan begitu. Baik, pertanyaan saya, di dalam konteks satu peristiwa yang menimbulkan atau menyebabkan korban mati, ya, apakah tahapan rekonstruksi itu wajib dilakukan untuk membuktikan peran daripada para pelaku di dalam suatu peristiwa? Ya, rekonstruksi sesungguhnya tidak diatur dalam KUHP. Ya. Rekonstruksi itu diatur di dalam peraturan Kapolri. Seingat ahli itu di peraturan Kapolri tahun 2010. Nah, rekonstruksi itu apa? Reka ulang kan. Biasanya dalam praktek yang saya tahu ahli, rekonstruksi itu diperlukan, ya, lebih banyak itu khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tubuh, ya, penganiayaan, pembunuhan. Biasanya rekonstruksi itu perlu dilakukan bila mana dalam proses penyidikan itu penyidik itu melihat keterangan-keterangan yang disampaikan itu tidak saling berkesesuaian, ya. Yang ini bilang jaraknya 1 meter, yang ini bilang jaraknya 10 meter. Nah, untuk memberikan keyakinan atau memberikan kepastian mengenai kejadian-kejadian itu, salah satu alasan itu yang bisa kemudian penyidik itu biasanya melakukan rekonstruksi. Ya. Nah, kalau udah direkonstruksi di lapangan kan bisa kelihatan tuh. Misalnya tadi kamu bilang 1 meter, nih apalagi kalau di TKP-nya langsung. Misalnya kan dia bisa langsung kasih tahu saya tadi di sini, yang ini di sini, itu bisa kelihatan kan? Nah, itu begitu. Jadi tujuan rekonstruksi itu seperti itu. Lanjutan terkait dengan ini mungkin di luar konteks pidana, ya, atau hukum material. Saya mencoba hanya mempertanyakan saja untuk kami mendapatkan gambaran secara jelas, karena bagaimanapun ini juga harus kami yakini dalam pelaksananya. Bagaimana peran hukum acara pidana terhadap satu pengungkapan kasus dalam pembuktian? Ya, peran hukum acara pidana namanya kan hukum acara, hukum tentang, kalau istilah itu hukum tentang prosedur, proses, ya. Nah, dalam konteks hukum pidana,
hukum acara pidana itu kan akan menjadi rambu-rambu, ya kan, menjadi pedoman-pedoman bagi siapa? Bagi segala pihak yang terkait dengan proses sistem peradilan pidana. Nah, karena dia menjadi rambu-rambu, pedoman-pedoman, yang mestinya segala proses hukum yang dilakukan dalam konteks kaitannya dengan pemeriksaan sampai peradilan suatu perkara pidana itu harus berpedoman pada hukum acara. Nah, kalau dilakukan di luar hukum acara, ya itu kan hemat ahli kan berarti melanggar hukum acara namanya itu kan. Karena ini kan berkaitan dengan suatu proses penegakan hukum. Ya, penegakan hukum itu ya dasarnya hukum. Hukum dalam konteks yang kita pahami antara lain ya undang-undang gitu ya. Dan di bawah peraturan, di bawah undang-undang tentunya. Dalam konteks hukum acara pidana ya kita undang-undang hukum acara pidana nomor 8 tahun 1981. Sementara cukup ini. Baik, lanjut menuntut umum. Oke, terima kasih Pak. Saudara ahli, sebelumnya saya setuju dari pendapat Anda tadi terkait apa yang dilakukan penasihat hukum. Saya hanya nanya, saudara tadi bilang bidang khusus di kriminologi. Apa sih sebenarnya kriminologi itu sendiri? Kriminologi ilmu tentang kejahatan. Kejahatan ya. Ya. Dalam perkara ini jika dikaitkan perkara ini ada seseorang yang meninggal sebagaimana isu ada dan lain sebagainya. Apakah ini termasuk kejahatan? Ya, orang meninggal, kalau meninggalnya karena dibunuh pada peristiwa pidana, kan orang meninggal kan belum tentu karena kejahatan toh. Ada sakit ya kan dan lain ya, sebagainya. tapi kalau dia meninggal karena tindak pidana kejahatan, ya itu masuk dalam konteks kriminologi terkait dengan sebab-sebab dia melakukan kejahatan, motifnya, modusnya. Itu ilmu kriminologi itu dalam konteks itu ya. Kemudian yang saya tanyakan lagi, saudara sebagai dosen pernah mengenal teori kebenaran dan kebohongan? Ya, pernah? Ya. Nah, kita bahas sekarang dulu yang teori kebenaran. Dalam teori kebenaran apa aja Pak yang masuk dalam struktur di teori kebenaran? Kebenaran dalam konteks apa nih? Perkara pidana? Perkara pidana. Ya. Tentunya perkara pidana karena saudara ahli pidana. Ya. Ya, jadi kan begini, kalau saudara ditanyakan dalam konteks perkara pidana, yang berhak menyatakan orang bersalah itu kan pengadilan, ya, dalam konteks. Bukan, ini bukan. Iya. Ini saya ngomong masalah teori kebenaran. Di dalam teori kebenaran itu mencakup apa aja di situ? Teori kebenaran termasuk proses-prosesnya, cara metode yang dipakai. Metodenya. Metode yang dipakai untuk. Ada metode apa aja yang dilakukan untuk mencari teori kebenaran? Nah, dalam konteks hukum acara kan? Iya, ini. Ya, kalau dalam konteks pidana. Ya, dalam konteks hukum acara pidana kan kebenaran itu kan dengan cara pembuktian kan. Hukum acaranya kan begitu kan? Iya. Nah, pembuktian itu ya yang diatur dalam KUHP tadi kan, 184 tadi kan. Dengan cara keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Itu yang menjadi dasar untuk menyimpulkan tentang benar tidaknya suatu perkara pidana. Iya. Tidak bisa di luar itu karena memang batasannya di dalam undang-undang begitu. Iya. Saya setuju, sepakat. Dalam kemarin dalam persidangan ini kita sudah memanggil saksi-saksi. Kalau dalam teori kebenaran itu termasuk korespondensi ya kan, korespondensi apa itu yang digali daripada yang saksi-saksi yang hadir dan sesuai dengan saksi-saksi yang lain. Kemarin didapatkan sebagian ditolak oleh oleh terdakwa. Yang saya mau tanyakan,
jika dikaitkan dengan kriminologi, ini balik lagi nih Pak, ya kan? Tentunya tadi yang saya bilang tadi ada teori-teori kebohongan tadi yang saya bilang tadi. Antara saksi yang bersaksi kan ditolak semua nih sama terdakwa. Itu dalam hukum pidana termasuk apa Pak? Maksudnya? Ilmunya apa? Istilahnya apa? Maksudnya apa ini? Kalau kaitan dengan terdakwa menolak keterangan saksi, ya kan, yang ya. padahal seluruhnya sudah sudah diperiksa kemarin. Jadi kan begini, saudara penuntut umum, ya ini kita normatif ya. Normatif. Tadi ahli sempat sampaikan terdakwa itu kan keterangannya juga merupakan salah satu alat bukti. Iya. Meskipun biasanya umumnya kayaknya keterangan terdakwa itu nggak terlalu dihargai umumnya, karena orang beranggap namanya terdakwa ya pasti selalu membela diri. Siapa yang mengaku dia melakukan kejahatan? Ahli berpendapat pandangan seperti itu juga tidak benar, ya, karena itu mesti pembuktian. Artinya bahwa keterangan terdakwa tadi nggak bisa ditolak mentah-mentah begitu saja dalam hal dia membantah misalnya. Ada alat bukti lain nggak, ya kan? Yang kira-kira bisa memberikan petunjuk bahwa kayaknya keterangan terdakwa ini benar nih. Nah itu nanti harus digali sama Yang Mulia Majelis Hakim dan jaksa dan penasihat hukum dalam proses persidangan itu. Nah jadi nggak bisa dengan dia tolak terus kita beranggapan biasalah namanya terdakwa pasti nolak. Saya pikir nggak bisa seperti itu juga. Kan tidak selalu orang jadi terdakwa itu kan pasti salah kan? Iya. Apakah selama ini nggak ada terdakwa dibebasin? Kan enggak. Udah. Nah, saya mau nanya terkait dengan teori tadi itu apa? Korespondensi. Saudara diminta ahli sebagai perkara ini. Adakah saudara memeriksa BAP atau keterangan saksi-saksi yang sudah disidangkan di sini, visum baik dan lain sebagainya, sudah saksi buat resum? Ahli tidak dalam konteks untuk memeriksa itu karena itu bukan otoritas ahli ya. Yang jelas kan pasti begini, tidak mungkin ahli itu ke pengadilan kan tanpa ada cerita kan, mesti kan pasti ada cerita kan? Iya. Ini ceritanya kasusnya apa. Cuma kan sesuai hukum acara kan ahli nggak boleh menilai fakta kan. Iya. Nah, tapi setidaknya kan mesti ahli itu pasti nggak mau menapik lah, pasti akan diceritakan ini kasusnya begini. Nah, tinggal pertanyaannya di sidang kan nggak bisa tadi Yang Mulia udah arahkan kan tidak boleh konteks ke perkaranya. Ya kalau saudara tanya apakah saya udah periksa, saya bukan periksa, tapi saya diceritain ini kasusnya begini. Kalau itu ya, dan itu bukan soal itu kan, bukan persoalan itu kan. Cukup Yang Mulia. Ya, itu teori kebenaran, teori kebohongan. Teori kebenaran itu kan epistemologi bagian di situ. Jadi alat satu-satunya untuk membuktikan teori kebenaran itu adalah bahasa. Teori korespondensi, teori korespondensi, alat satu-satunya itu adalah bahasa. Ahli mempelajari ini. Jujur ahli tidak terlalu dalam terkait itu. Tapi karena maaf Yang Mulia, bidang ya. di situ ya. Cuma maaf Yang Mulia tadi karena ditanya dalam konteks hukum acara, ya kita bicara kebenaran dalam proses pidana kan. Dalam hukum acara Tentu berbeda kan. Ada di satu Lapangan tersendiri Yang Mulia, benar Yang Mulia. Kalau teori kebohongan ini sudah masuk dunia filsafat. Ya. Kalau menurut saya seperti begini. Satu lah pertanyaan. Ada saksi yang sudah diperiksa di penyidik. Kemudian saksi tersebut di persidangan tidak diajukan oleh penuntut umum.
Semua masih bisa terjadi seperti itu. Ya. Ya. Nah, bagaimana dengan keterangan saksi yang sudah diberikan di penyidik, sudah ada BAP, Ya. posisinya bisa Sesuai hukum acara yang mulia, keterangan saksi itu kan kalau sudah dalam konteks persidangan, apa yang disampaikan dalam persidangan, berarti yang dipakai yang di dalam persidangan itu, berita acara, bukan yang di BAP. berita acara yang sudah diberikan di hadapan penyidik. Bagaimana? Itu kan dipakai untuk kebutuhan waktu proses penyidikan yang mulia kan. Nah, tapi dalam tahap persidangan yang dipakai yang ada dalam persidangan. Kalau itu Yang mulia, petunjuk itu yang mulia itu kan ada pada hakim yang mulia, ya. Makanya saya selalu mohon maaf yang mulia kalau ngajari mahasiswa itu, dari 5 alat bukti itu hanya ada 3 alat bukti saja yang bisa didapat dalam proses penyidikan. Keterangan saksi, surat keterangan ahli. Ada 2 alat bukti yang baru didapat dalam proses persidangan, yaitu keterangan terdakwa, petunjuk. Karena di penyidikan nggak ada keterangan terdakwa, yang ada keterangan tersangka. Nah, dalam kaitan pertanyaan yang mulia tadi, petunjuk itu adalah keadaan-keadaan, kalau kita baca di KUHP itu, keadaan-keadaan peristiwa-peristiwa yang oleh hakim dilihat dengan secara seksama, kemudian itu menjadi suatu memberikan suatu petunjuk, namanya aja kan petunjuk yang mulia, satu kesimpulan bagi hakim, sehingga dia bisa ada kesimpulan tentang ada suatu peristiwa pidana dan ada pelakunya, dan pelakunya dalam konteks perkara itu yang terkait dengan terdakwa itu, apakah dia pelakunya atau tidak. Dan petunjuk itu kan dasarnya hanya keterangan saksi, surat yang mulia, ya, dan keterangan terdakwa. Keterangan ahli kan tidak masuk dalam konteks itu. Meskipun dia karena itu memang sifatnya agak subjektif yang mulia kan, subjektif dalam arti kan itu kan ada pada diri hakim dan itu kan bersifat batin kan. Batin itu artinya hakim yang lebih tahu kan kira-kira, tapi meskipun dia bersifat objektif, mohon maaf yang mulia, itu kan mestinya tetap harus diobjektifkan. Diobjektifkan itu artinya subjektivitas hakim tadi itu harus tetap objektif berdasarkan fakta-fakta real yang terungkap dalam persidangan. Nah, jadi nggak bisa asal-asal saja kan, harus ada parameternya yang mulia kan. Contoh mohon maaf nih, ini saya kadang-kala suka ngajar tuh. Misalnya saya ini mau ke Bandung, terus saya naik tol misalnya, terus saya lihat arah tol saya itu Tangerang Serpong misalnya. Ini kan kayaknya kok petunjuknya kan agak kurang meyakinkan kan. Nah, tapi kalau misalnya Bekasi Timur, Cikarang, Karawang, nah itu kan ada dugaan buat saya tuh memang ini arah ke Bandung nih kan. Nah petunjuk tadi kan kesimpulan yang subjektif tadi kan yang mulia kan, tapi kan berdasarkan indikator-indikator tadi yang memang objektif, memang rasional kan gitu yang mulia. Sedikit yang mulia untuk aku, saudara Al, untuk sementara ini kan belum diperiksa terdakwa. Tidak menutup kemungkinan nanti ada penuntut umum mengajukan dalam perkara ini mengajukan saksi verbal. Apakah bagaimana nilai dari saksi verbal ini dalam suatu? Ya kembali ke prinsip KUHP, alat bukti ya keterangan saksi. Jadi termasuk juga saksi verbal ini ya? Iya, kembali ke bukti ke KUHP. Saksi verbal tidak menutup kemungkinan ke depannya ada saksi verbal, saya bilang gitu. Bagaimana nilai dari saksi verbal untuk suatu pembuktian? Ya nilai kekuatan pembuktiannya kan nanti terserah majelis kan. Apakah keterangan itu tentu kembali ke prinsip
keterangan saksi kan, dia melihat sendiri, mengalami sendiri, ya kan? Jadi termasuk mendengar sendiri. Termasuk jadi saksi dia. Ya, kalau dijadikan saksi kan, Iya. dan tentu ya soal apakah itu bisa membuktikan suatu peristiwa pidana dan pelaku tindak pidananya tergantung penilaian majelis hakim. Nah, cuma yang mulia, saya mungkin agak tambahkan dikit, mohon izin. Tadi sesuai pasal 83 KUHP itu kan redaksinya itu kan hakim seseorang untuk dipidana itu kan minimal ada 2 alat bukti yang sah. 2 alat bukti yang sah. Kemudian atas dasar 2 alat bukti itu hakim yakin atas apa? 2, 3. Benar ada peristiwa pidana, benar pelakunya dia, benar dia bersalah. Karena bisa jadi begini, benar ada peristiwa pidana, tapi bisa jadi bukan pelakunya. Iya toh? Bisa jadi juga benar dia pelakunya, tapi dia tidak bersalah. Karena itu ada orang melakukan tindak pidana, tapi dia tidak bersalah, dibebas. Nah, jadi mesti itu satu rangkaian, tidak bisa cukup ada orang mati, terus kemudian kita menyimpulkan ini terdakwa. Oh, nggak bisa seperti itu kan? Kan tadi benar ada peristiwa pidana, terdakwalah yang melakukannya. Itu harus dibuktikan juga, tidak bisa cukup ada peristiwa pidananya, terdakwalah yang melakukannya. Dan kemudian apakah terdakwa yang melakukan ini dia bersalah, karena itu salah satu unsur paling penting itu. Kalau dia tidak bersalah, bisa jadi dia melakukan tindak pidana tapi tidak bersalah, alasan pembenar, ya, di bawah tekanan misalnya, itu juga tidak bisa dipidana. Nah, jadi saya pikir itu harus dibaca secara utuh ya, supaya memang pemidanaan itu kan tekanan aja yang saya keberatan yang mulia, karena beliau kan juga mungkin dapat cerita dari tekanan dari waktu di kepolisian. Beliau kan bicara seperti itu barusan, kayak penekanan aja sesuai dengan aliannya aja, maksudnya melebar kemana. Ada lagi? Cukup ya. Sedikit aja kemudian mungkin secara umum ini semua mungkin sudah memahami ya. Dalam konteks pembuktian dan pemeriksaan saksi dalam suatu peristiwa pidana ya, ternyata banyak sekali keterangan antara satu saksi dengan yang lain tidak bersesuaian. Kalau kita lihat di dalam pasal 185, yang pertama itu adalah keterangan saksi yang berkesesuaian, itu merupakan satu alat bukti keterangan saksi, atau alat bukti atau keterangan itu didukung dengan alat bukti yang lain. Pertanyaan saya, untuk kita mendapatkan satu keterangan yang konkret terhadap satu peristiwa pidana, kita menemukan hal-hal seperti itu. Apakah teori terkait dengan konfrontasi ini harus dilakukan supaya perkara ini dapat kita mendapatkan pembuktian yang jelas dan terang. Karena kalau misalnya berbeda kan ini tidak jelas semua. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Keberatan yang mulia ini tidak jelas semua kan menurut dari biasa. Kita yang begini. kami kan hanya mengatakan ini sudah. Iya. Cuma kan kami juga melihat cara banyak keterangan. Siapa yang ditanyakan kepada itu? Iya, yang kami tanyakan adalah apakah itu wajib dilakukan konfrontasi sehingga mendapatkan keterangan yang saling berkesesuaian. Untuk melihat keterangan yang mana yang benar. Karena saya melihat juga itu diatur di dalam hukum acara pidana untuk mendapatkan satu keterangan yang benar. Ya, sebagaimana yang dikatakan di dalam pasal 116 kan. Itu pertanyaan saya yang ahli. ya, karena tadi disampaikan ada perbedaan tadi, menurut ahli dalam KUHP itu kan dikatakan 184 ayat 2 kalau tidak salah, keterangan satu saksi itu tidak cukup untuk membuktikan terkait dengan ada suatu peristiwa pidana, kecuali ya keterangan yang berbeda-beda tadi. Kalau ada berbeda-beda itu harus saling berkesesuaian.
berkesesuaian sedemikian rupa, bahasanya begitu. Ya, jadi tidak sekedar berkesesuaian, tapi berkesesuaian sedemikian rupa. Sedemikian rupa apa? Ya dalam konteks membuktikan suatu peristiwa pidana. Nah tadi ahli katakan bukan soal hanya membuktikan peristiwa pidananya, tapi apakah keterangan saksi yang berdiri-diri sendiri tadi, berbeda-beda tadi, itu juga bisa berkesesuaian membuktikan bahwa benar pelakunya adalah terdakwa. Itu dalam konteks itu mestinya nanti harus dipedomani. Soal nanti secara faktual saya kira itu kan menjadi kewenangan dari yang mulia lah ya, majelis hakim. Tapi hemat saya tadi begitu, keterangan yang berdiri-diri sendiri tadi kalau tidak berkesesuaian sedemikian rupa sehingga tidak bisa membuktikan peristiwa pidana dan pelakunya adalah terdakwa, hemat ahli keterangan-keterangan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menjadi dasar bagi pemidanaan terhadap terdakwa. Oke, tidak lagi bertemu. Cukup. Baik ya. Kasih ahli, tidak ada lagi yang akan ditanyakan kepada ahli. Terima kasih sudah memberikan pendapatnya terhadap pertanyaan-pertanyaan dari Thank you. hukum maupun